Apakah mungkin Jokowi netral dalam Pilpres 2024 ini? Ya saya jawab, enggak mungkin Jokowi netral. Dia pasti akan memihak dan keberpihakannya itu jatuh pada calon presiden bernama Prabowo Subianto karena di samping Prabowo ada anaknya yang bernama Gibran. Buat saya itu adalah pertanda bahwa Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tidak akan mungkin bersikap netral. Kalau Jokowi bilang netral, itu pertanda bahwa dia tidak akan netral. Wong sejak awal juga Jokowi sudah bilang kok bahwa dia akan cawe-cawe di Pilpres 2024 ini. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012. Dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, "Yan, lu sedih nggak?" Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa gitu kira-kira gitu. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya dia pernah menawarkan saya menjadi menteri. Saya tidak mau. Berapa kali acara kita dia tanya, "Mas Hadian ada uangnya?" Ada. Saya bisa cari. Saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan. Kenapa begini? Kenapa begini? Lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, "Kenapa, Bang?" Dan saya bilang, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan. Sekarang kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini segala macam. Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi sekali. Langsung. Saya menanya sama dia, "Kenapa Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa?" Ya ngomong aja. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya itu tidak marah kepada siapa-siapa, saya marah kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kenapa? Karena menurut saya beliau itu tidak menjalankan apa yang disebut fatsun politik. Fatsun politik itu nggak ada tertulis, nggak pernah ada tertulis. Tapi itu ada etika, gitu. Dan menurut saya ini ada etika yang dilanggar, gitu. Pertama adalah tidak konsisten. Pertama bilang akan cawe-cawe, mengakui akan cawe-cawe. Kedua tidak akan cawe-cawe. Tapi kemudian terbukti perjalanan yang saya bukan orang hukum, tapi dengan adanya 16 guru besar komplain kepada hasil putusan MK. Dan saya tadi sempat mendengarkan pernyataan mantan MK Pak Hakim Arif Hidayat, yang malah mengusulkan MK dibubarkan saja karena dia malu dan lain-lain. Itu kan sudah menunjukkan ada yang salah gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini yang menurut saya masyarakat tuh, Pak Presiden harus tahu bahwa masyarakat kita itu cerdas, ya kan? Kalaupun diam itu bukan tidak mengerti, tapi jangan sampai semua kemarahan yang tersumbat ini bisa meledak. Kekhawatiran saya cuma satu, karena sekali lagi kita mesti jaga tetap persatuan kita, jangan sampai potensi risk ini akan tidak tertahankan. Saya mendapatkan informasi A1, yaitu bahwa umat Islam dan ajaran Islam akan terus mendapatkan fitnah duhaimah. Ini informasi A1 dari Rasulullah SAW. Tidak pernah bohong Rasulullah SAW. Informasi A1 bahwa gelombang fitnah yang disebut dengan fitnah duhaimah akan terus dialami oleh umat Islam sampai akhir zaman. Masa 2 tahun jadi wali kota mau jadi capres? Mungkin 5 tahun ke depan mungkin masih bisa lah. Mungkin besok Gibran jadi gubernur DKI, setelah itu ikut capres, monggo. Itu kenapa saya makin simpatik dengan PDIP setelah melihat PKB berzina dengan Anies. Ini kan PKB ini NU. Anies yang gerbongnya Wahabi.
Jadi saya lihat apa? Partai-partai bertopeng Islam ini ternyata apa? Nggak ada gunanya. Kok saya lebih berpihak sekarang ke PDIP? Yang punya apa? Ideologi, punya integritas. Dia nggak bertindak dengan partai-partai yang mengancam NKRI. Mungkin banyak di antara kita yang kurang suka ya sama Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan. Mungkin banyak yang termakan hasutan kalau Ibu Mega itu sudah merendahkan Pak Jokowi. Misalnya lewat panggilan petugas partai yang sebetulnya terhormat itu. Mungkin banyak di antara kita yang menilai Ibu Mega sebagai nenek-nenek yang sombong dan arogan. Begitulah citra yang sukses disematkan kepada Bu Mega oleh para pembencinya. Harus diakui, cuma Ibu Mega yang bisa memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang benar. Cuma Ibu Mega yang bisa memilih calon presiden dan calon wakil presiden semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan diri, keluarga, ataupun partainya. Kalian harus mengakui ini. Bahwa ini permainan catur Jokowi yang sebenarnya mendukung Ganjar, tapi menjadikan Gibran sebagai korban supaya Prabowo kalah. Bahwa lolosnya Gibran di Mahkamah Konstitusi itu adalah pengorbanan terbesar Jokowi supaya nanti Anies Baswedan nggak menang dan nantinya semua orang Jokowi yaitu Ganjar dan Prabowo yang akan berhadapan. Jokowi versus Megawati, bahwa Jokowi itu sakit hati karena direndahkan Bu Mega, kemudian melawan dengan keluar dari PDI Perjuangan dan mencalonkan Gibran supaya bisa menghancurkan PDI Perjuangan. Isu pertarungan Jokowi lawan Megawati ini memang disebar untuk menutupi kelemahan Prabowo dan Gibran yang secara kelas itu memang beda jauh sama Ganjar dan Mahfud MD. Kalaupun ya, misalnya Jokowi itu sakit hati sama Bu Mega, masa sih juga harus nabrak-nabrak konstitusi? Ini kan bahaya, hanya karena baper kemudian merusakkan semua tatanan negara. Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Banyak yang kecewa ketika Gibran akhirnya diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa Gibran itu masih belum cukup umur dan pengalaman. Gibran ini masih menjadi wali kota Solo juga baru 2 tahun. Tapi sekarang yang terjadi apa coba? Justru Presiden Jokowi sendiri yang merestui Gibran untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Jadi ya, biarkan saja masyarakat yang menilai. Ya, harapan saya dengan melihat situasi yang terjadi saat ini ya, maka tidak ada kata lain kecuali fokus dan gaspol untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo ini hanya pernah menjabat di tingkat eksekutif sebagai Menteri Pertahanan. Begitu juga dengan Gibran, hanya berpengalaman di tingkat eksekutif sebagai wali kota Solo. Padahal ya, negara ini sangat-sangat besar. Untuk itu jangan sampai dijadikan sebagai ajang percobaan. Sungguh ini sangat-sangat berbahaya. Begitu juga kalau dibandingkan dengan Anies dan Caimin. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Nah, yang pasti kalau buat saya, dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan.
Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau di DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti ini. Haknya Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Ganjar itu seperti Jokowi. Dia striker, pekerja keras, dan punya visi besar. Ganjar harus dipasangkan dengan back dan kiper yang kuat dalam masalah hukum. Sehingga gawangnya nanti nggak terus kebobolan seperti di era Jokowi. Jadi bisa dibilang Bu Mega itu nekat banget mencalonkan Profesor Mahfud MD jadi calon wakil presiden di saat namanya sendiri tidak populer. Disinilah saya harus angkat topi buat Bu Mega. Dia nggak mementingkan popularitas dalam mencalonkan Profesor Mahfud MD. Dia lebih mementingkan program ke depan yang lebih kuat untuk negeri ini. Dan coba perhatikan, Ganjar dan Mahfud MD itu bukan dari kalangan orang kaya. Mereka itu orang-orang biasa. Kalau Bu Mega mau, dia bisa aja pilih calon wakil presiden yang kaya raya, yang mau taruh uang triliunan rupiah supaya bisa berkuasa. Dan saya yakin, pasti banyak banget tokoh-tokoh negeri yang super kaya, yang menjanjikan uang triliunan rupiah untuk biaya kampanye. Kalau Bu Mega mau pilih mereka jadi calon wakil presiden. Bu Mega malah milih Mahfud MD yang hartanya seupil dibandingkan Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Tapi Bu Mega milih Mahfud sebagai calon wakil presidennya Ganjar meski dia nggak punya uang dan tidak populer. Nekat kan? Saya pernah dengar orang berkata, Ganjar dan Mahfud itu orang baik. Dan orang baik pilih orang baik. Wow, saya setuju banget. Bahkan ingin menambahkan, orang-orang baik harus mengawal orang baik. Saya pilih orang baik supaya negeri ini akan baik. Bagaimana dengan kalian? Anies Baswedan adalah yang terbaik dan banyak baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukumnya membawa isu sara. Haram hukumnya. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah.
Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh
ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu banyak kepentingan yang dibawa Jokowi dalam Pilpres kali ini,
Dan begitu besar resiko yang dia tanggung karena memaksa anaknya jadi calon wakil presiden. Apakah mungkin Jokowi netral dalam Pilpres 2024 ini? Ya saya jawab, enggak mungkin Jokowi netral. Dia pasti akan memihak. Dan keberpihakannya itu jatuh pada calon presiden bernama Prabowo Subianto karena di samping Prabowo ada anaknya yang bernama Gibran. Buat saya itu adalah pertanda bahwa Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tidak akan mungkin bersikap netral. Kalau di pemilu ini Jokowi kalah, maka Jokowi sekeluarga akan hancur lebur namanya dan mereka akan tercatat sebagai keluarga politik dinasti yang menghalalkan segala cara untuk menang. Jadi nggak usahlah mimpi kalau Jokowi itu akan netral dalam pemilu. Dia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan mumpung tongkat kekuasaan itu ada di tangannya untuk melakukan cara bagaimana supaya anaknya bisa menang. Jadi kalau ada berita tentang pernyataan Jokowi bahwa saya akan netral, ya kita ketawain aja. Drama-drama Jokowi dan Gibran kemarin mengajarkan kepada kita semua bahwa omongan mereka itu seperti lampu sen emak-emak yang naik motor. Sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Sederhananya beginilah, kalau Jokowi saja tidak netral dalam meloloskan anaknya di Mahkamah Konstitusi, bagaimana kamu bisa berharap dia itu netral dalam meloloskan anaknya untuk jadi pemimpin pengganti? Jadi Jokowi udah nggak punya opsi untuk mundur. Dia pasti akan taruh gigi maju terus dan injak gas. Meski itu harus tabrak sana, tabrak sini, hantam sana, hantam sini, bayar sana, bayar sini. Dan ini berbahaya sekali. Karena kalau ada protes atas ketidakpuasan terhadap sidang sengketa pemilu nanti, alat negara itulah yang akan dibenturkan dengan rakyat di lapangan. Makanya Jokowi banyak memasang orang-orangnya di beberapa lembaga alat negara seperti pertahanan dan keamanan. Orang-orang yang dia percayai dan bisa menjadi bumpernya ketika ada hal buruk yang nanti akan terjadi. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang, bahwa ketidaknetralan Jokowi dalam Pilpres ini akan berdampak buruk terhadap demokrasi. Alat negara yang ada di bawah komando presiden pasti akan sulit menolak untuk tidak membantu memenangkan anak Jokowi. Kalau Jokowi bilang netral, itu pertanda bahwa dia tidak akan netral. Wong sejak awal juga Jokowi sudah bilang kok bahwa dia akan cawe-cawe di Pilpres 2024 ini. Ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu dan condong memenangkan pasangan tertentu ini sudah jadi bahan obrolan di mana-mana. Di kafe sampai di warung kopi. Saya sendiri sering mendengarkan orang bicara dengan nada kesal, khawatir dan sebal. Bahwa sejak Gibran lolos dari Mahkamah Konstitusi, terus mendadak menguasai partai, dan dalam waktu beberapa hari saja sudah jadi calon wakil presiden dari sebuah partai besar, itu sudah menunjukkan bahwa Jokowi tidak akan pernah netral. Para pejabat sementara, pengganti gubernur dan wali kota yang diangkat oleh Jokowi bisa dibilang juga sulit akan netral karena mereka berpotensi untuk diganti kalau nggak sesuai dengan perintah sang panglima tertinggi. Kalau Jokowi nggak netral, maka perlu juga dipertanyakan apakah polisi nanti akan netral? Ya nggak mungkin lah. Kepolisian pasti punya peran besar dalam sebuah pemilu karena merekalah nanti yang akan mengawal kertas suara termasuk berhubungan langsung dengan perangkat desa dan masyarakat. Bahkan Ketua Umum Tim Pemenangan Prabowo Gibran, Rosan Rusladi sendiri bilang bahwa Jokowi jelas akan mendukung Prabowo dan Gibran. Lalu pemilu apa yang bisa diharapkan kalau presidennya sendiri nggak netral? Ya sulit memang. Saya bahkan pernah menyindir. Kalau misalnya nih presiden berpihak. Lalu ngapain kita harus pemilu yang memakan dana sampai 17 triliun rupiah sekali penyelenggaraan?
Dan bahkan seorang Gunawan Muhammad yang jarang tampil di publik mulai muncul di stasiun televisi untuk bicara tentang betapa jahatnya politik dinasti yang menghalalkan segala cara hanya supaya bisa berkuasa. Tapi biar bagaimanapun, harapan itu tetap saja ada. Saya yakin di tempat-tempat gelap mulai muncul semangat perlawanan yang otaknya waras dan sudah mulai bicara tentang ketidakadilan. Daripada bikin pemilu yang susah jurdil, jujur dan adil, mending hilangkan saja pemilu dan lantik sekarang juga Prabowo dan Gibran. Kalau bisa 10 periode sekalian. Biar dana pemilu yang 17 triliun rupiah itu bisa dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.
Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan